Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Al-Quran telah banyak digambarkan bahwa jembatan Shirotol Mustaqim akan dilalui oleh setiap manusia kelak di akhirat. Semua manusia yang berdosa maupun yang beriman tanpa terkecuali akan melewati jembatan ini. Bagaimana bentuk dari jembatan Shirotol Mustaqim ini dan golongan manusia yang seperti apa yang bisa melewatinya? Untuk menjawab semua pertanyaan ini, mari tonton video ini sampai selesai. Namun sebelum itu, mari bantu channel ini untuk terus berkembang dengan cara like, komen, dan subscribe. Berikan komentar yang positif dan share video ini, semoga menjadi amal jariah karena telah ikut mensiarkan kisah-kisah Islami kepada masyarakat Islam dan dunia. Terima kasih. Di akhirat kelak, manusia akan melewati beberapa peristiwa yang sangat mengerikan dan menegangkan. Salah satunya ialah melewati jembatan Shirotol Mustaqim. Diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjumpai istrinya, Sayyidah Aisyah, yang sedang menangis tersedu-sedu. Ternyata yang membuat Sayyidah Aisyah menangis adalah karena teringat akan perihnya siksa neraka. Lantas beliau bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, apakah pada hari kiamat kalian akan teringat kepada keluarga kalian?" Rasulullah lantas menjawab, "Adapun dalam 3 tempat, seseorang tidak akan ingat kepada yang lain. Pertama, saat di timbangan amal, sampai dia mengetahui apakah timbangan amal baiknya ringan atau berat. Kedua, saat berterbangannya catatan amal, sampai dia mengetahui di mana catatannya jatuh, apakah di sebelah kanan, di sebelah kiri, atau di belakangnya. Dan ketiga, saat berada di jembatan Al-Shirat yang dipasangkan di antara 2 punggung neraka Jahanam, sampai dia mengetahui apakah bisa melintas atau tidak." Hadis riwayat Abu Dawud. Berdasarkan hadis di atas, ternyata melewati jembatan Asy-Syirat merupakan salah satu peristiwa yang membuat manusia lupa akan keluarganya. Lalu bagaimana gambaran Syirat Al-Mustaqim ini? Jembatan Al-Sirat dipasangkan di tengah-tengah Jahanam, seperti pedang tipis yang sangat tajam. Ia sebuah jembatan yang licin dan menggelincirkan. Di atasnya penuh besi-besi pengait dari api yang siap menyambar, mengait, dan menghempaskan ke neraka. Di antara mereka ada orang yang melintas secepat petir. Dia berhasil selamat dan tak melekat atau bergelantung pada jembatan. Ada pula yang melintas secepat angin. Dia berhasil selamat dan tak melekat di atasnya. Ada pula yang melintas secepat kuda. Lalu ada pula yang melintas seperti orang berlari. Ada pula yang melintas seperti orang berjalan cepat. Ada pula yang berjalan seperti orang berjalan normal. Dan manusia yang terakhir melintas adalah seorang laki-laki yang telah hangus terbakar api dan menghadapi kesulitan di atasnya, kemudian dimasukkan Allah ke dalam surga berkat karunia, kemuliaan, dan rahmatnya. Saat melintasi jembatan Shirotol Mustaqim ini, satu persatu hamba diminta melintas sebuah jembatan yang sangat tipis nan tajam di atas kobaran api neraka Jahanam. Bahkan jembatan ini lebih tipis dan lebih tajam dari pedang. Pinggir-pinggirnya penuh besi melengkung, duri, dan pengait yang akan mencelakakan siapapun yang melintas, kecuali yang diselamatkan Allah. Karenanya para malaikat berdoa, "Ya Tuhan, selamatkanlah, selamatkanlah." Demikian yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri. Melewati jembatan Shirotol Mustaqim adalah bagian dari perjalanan akhirat yang harus dihadapi setiap insan. Sebagai umat Islam, kita diberi pemahaman bahwa amal perbuatan kita akan menjadi penentu kecepatan atau lambatnya perjalanan ini. Namun,
tak ada yang bisa melewati jembatan Shirotol Mustaqim ini sebelum bisa menjawab 7 pertanyaan. 7 pertanyaan pada 7 pemberhentian. Perjalanan dimulai dengan pertanyaan pertama. Apakah kamu beriman? Keimanan yang teguh adalah kunci untuk melewati perhentian ini dengan lancar. Bagi yang beriman, tahapan ini akan menjadi sekejap mata. Namun bagi yang tidak, neraka menanti di bawah jembatan. Sholat sebagai tiang agama menjadi pertanyaan kedua yang diajukan. Keberhasilan dalam menjawab pertanyaan ini tergantung pada kualitas dan keikhlasan sholat selama hidup. Sholat yang baik akan mempercepat perjalanan di atas jembatan ini. Pada tahapan ketiga, kita diminta pertanggungjawaban tentang bagaimana kita menggunakan harta yang telah diberikan oleh Allah. Apakah kita berzakat dan membagikannya dengan benar, ataukah kita menyimpannya dengan rakus? Puasa adalah pertanyaan keempat, di mana kita diminta tentang kekhusyukan dan ketulusan kita dalam menjalankan ibadah puasa. Puasa yang tulus akan menjadi penopang di perhentian ini. Pertanyaan kelima berkaitan dengan ibadah haji. Menunda-nunda pelaksanaan haji tanpa alasan yang jelas bisa menjadi hambatan di perhentian ini. Kesiapan finansial juga diperhitungkan dalam pertanyaan ini. Pertanyaan keenam, menyoroti keadilan dan hubungan dengan keluarga. Hak-hak orang lain dan hubungan dengan kerabat haruslah diperhatikan. Pertikaian dengan keluarga, meskipun sulit, harus dihindari. Pertanyaan terakhir berkaitan dengan kebersihan rohani, terutama dalam menjalankan mandi wajib. Kebersihan ini mencerminkan kemurnian hati dan amalan kita selama hidup. Nah, perjalanan melintasi jembatan Shirotol Mustaqim ini adalah perjalanan menuju akhirat yang penuh ujian. Semua pertanyaan pada perhentian-perhentian tersebut membawa kita pada kesimpulan, apakah kita layak masuk surga atau harus turun ke dalam neraka. Mengingat beratnya peristiwa yang akan dihadapi kelak saat melintasi jembatan As-Syirat ini, marilah kita senantiasa mempersiapkan peristiwa tersebut. Jika kita ingin selamat dan melintas As-Syirat dengan cepat, maka jagalah sholat 5 waktu secara berjamaah. Sebab itu pula salah satu pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, siapa saja yang menjaga sholat 5 waktu secara berjamaah, maka ia menjadi orang pertama yang melintasi jembatan As-Syirat yang cepatnya seperti kilat menyambar, kemudian dikumpulkan Allah bersama golongan tabi'in. Demikian seperti yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dari Abu Hurairah dan Ibnu Abbas. Wallahu alam. Nah, itulah kisah tentang perjalanan kita umat manusia di jembatan Shirotol Mustaqim nanti. Semoga kita semua siap dan diberi kemudahan untuk melewati perjalanan ini dengan sukses. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.